Oke, jadi sekarang kita bakal belajar bareng tentang turbin ya, lanjutan dari boiler sebelumnya. Nah, di turbin ini, hal yang paling pertama kita pelajari itu adalah siklus Rankine. Ya, lalu dari siklus Rankine ini, kita ada beberapa kondisi ya, seperti superheating, reheat, dan juga feed water preheat. Ini semua itu merupakan sebenarnya tuh upaya peningkatan efisiensi. Ya, nanti bakal kita bahas lanjut. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama tuh siklus Rankine. Ya, nah siklus Rankine itu apa? Nah, kurang lebih siklus Rankine ini merupakan siklus termodinamika yang biasanya tuh untuk konversi bahan bakar menjadi listrik gitu. Singkatnya kayak gitu. Nah, kayak gimana sih bentuk dari si siklus Rankine ini? Jadi bentuknya tuh kayak gini, kita mulai dari pompa. Dari pompa ini kita alirin sebelumnya tuh ke kondenser. Nah, lalu dari ini bentar, ini kita namain proses 1. Ya. Terus dari pompa keluarannya itu bakal dipindahin ke boiler, masuk boiler ceritanya. Nah, baru dari boiler dia bakal keluar lanjut masuk ke dalam turbin. Ya, jadi ini proses 1, ini 2, terus ini 3, ini 4. Ya, terus dari sini kita sedikit tandain di sini bakal ada panas masuk, di sini ada bakal kerja keluar, di sini bakal ada panas keluar. Nah, ini siklus Rankine. Nah, jadi maksudnya apa dari siklus Rankine ini? Jadi bayangannya gini, di sini tuh kita punya BFW. BFW itu adalah boiler feed water, umpan air yang akan masuk ke dalam boiler. Nah, jadi air itu dipompa dari sini, ya, pompa terus dimasukkan ke boiler. Nah, pas keluar dari boiler yang terjadi adalah dia mengalami peningkatan temperatur kan. Makanya di sini yang awalnya dia berupa air, nah di sini dia bakal jadi uap, ya, uap bertekanan tinggi dan suhunya juga tinggi pas karena dia panas. Ya. Terus dari sini dia bakal dimasukin ke turbin, yang dimana uap yang kondisi ekstrim ini akan menggerakkan baling-baling di sini. Ya, akhirnya terbentuklah kerja gitu. Karena dari pergerakan mekanik si turbin ini dia bakal ngasilin listrik melalui generator. Nah, habis itu keluaran dari turbin ini dia bakal berupa uap juga, masih uap, tapi bedanya dia tuh udah katakanlah bertekanan rendah karena dia tuh udah dipakai buat gerakin turbin. Nah, karena dia udah bertekanan rendah, otomatis dia anggapnya udah gak punya energi lagi. Makanya dimasukin kondensor biar dia jadi cair lagi. Terus masuk lagi ke pompa, terus kayak gini siklusnya. Oke, semoga kebayang. Nah, ini kan secara flow diagramnya ya. Nah, kalau secara diagram termodinamik ya, kita di sini punya diagram TS ya. Diagram TS ini kita kayak gini ya. Nah, di sini kita punya T temperatur. Terus di sini kita punya entropi. Nah, jadi ceritanya kita bakal bikin bukit kayak gini dulu. Nah, terus apa ya? Nah, di sini kita tandain beberapa titik dulu. Di sini kita punya titik 1 ya, kayak gini. Terus titik 2 kita taruh di atas sini harusnya. Ini titik 3. Titik 4. Oke.
Nah, jadi kita bisa mulai bikin garis dari sini ya. Ini proses dari 4 ke 1. Ini kan 4, ini 1. Yang terjadi itu adalah kalau kita baca secara grafik ya, T-nya konstan kan, soalnya sepanjang garis sama. Nah, terus tapi di sini entropi itu mengalami kemunduran. Berarti mengalami penurunan entropi setelah masuk kondenser. Kita tandain di sini tuh kondenser, biar mempermudah ngerti. Nah, habis dari kondenser ini, dari titik 1 dia tuh bakal alirin ke titik 2 ya. Yang terjadi adalah di boiler tuh apa? Dia peningkatan temperatur kan karena pemanasan. Oke. Lalu dari sini boiler dia bakal dioper ke turbin. Temperatur konstan, tapi yang terjadi adalah entropi meningkat. Ini turbin. Terus ini turun lagi ke bawah. Ini adalah kondenser. Ya, karena kondenser kan perubahan dari uap ke cair, otomatis temperaturnya menurun. Ya, dari sini ke sini. Oke. Nah, lalu di sini kasih tulisan dikit kalau P1 sama dengan P4. Terus kalau di sini P2 sama dengan P3. Ya, kayak gitu. Oke, mungkin itu aja. Cuman habis dari sini kita bakal bahas tentang efisiensi siklus Rankine. Nah, kalau efisiensinya itu kita notasikan dengan gini ya. Ini kita tulis sama efisiensi sama dengan kerja total dikurangin Q masuk ya. Di sini yang dimasuk W total itu adalah kerja atau energi yang dihasilkan turbin lalu dikurangin dengan energi yang terpakai. Di sini energi yang mungkin terpakai itu adalah pompa ya. Jadi ibaratnya di sini kan turbin udah ngasih listrik. Nah, tapi listrik juga perlu buat gerakin pompa buat ngedorong air. Makanya di sini kayak gini bentuknya. Ya, W turbin dikurangin W pompa. Terus di sini Q yang masuk ini berupa Q boiler. Kayak gitu. Oke. Biasa itu aja. Ya itu ya, rumusnya kayak gini. Habis itu dari sini karena yang namanya siklus Rankine ini realitanya tidak 100% ya. Realita tidak sama dengan 100%. Makanya di sini ada upaya buat peningkatan efisiensi. Ya. Upaya peningkatan efisiensi itu berupa misalnya kayak peningkatan uap turbin tuh kita tingkatkan. Ya. Lalu yang kedua tuh misalnya ada temperatur uap masuk turbin itu kita tingkatin ya biar perolehan listrik di turbin lebih gede. Nah, habis itu ada kayak tekanan kondensor diturunin kayak gitu. Terus ada lagi pemanasan uap keluar turbin. Uap keluar. Ini tuh istilah lainnya kalau gak salah reheat, pemanasan ulang kayak gitu. Lalu yang kelima ada upaya berupa pemanasan awal umpan boiler atau dalam kurung dia tuh nama lainnya BFW, boiler feed water. Ini sebutnya tuh preheat, pemanasan awal ya. Habis itu yang keenam upaya terakhir tuh berupa pemanasan awal air umpan boiler ya, sama kayak di atas tapi dia tuh dibantu dengan turbin ekstraksi. Nah, itu sedikit teorinya. Nah, sekarang kita masuk ke topik kedua yaitu superheating. Yang dimana superheating ini peningkatan temperatur kukus ya.
Nah, jadi kita belajar efek dari superheating itu apa. Nah, jadi superheating itu kurang lebih gini, kita ambil gambar kayak gini, kita pakai gambar ini lagi. Nah, bentar dirapiin dikit. Jadi konsep dari superheating ini kita sama kayak siklus ini, cuman bedanya kita gambar atau ini kan dari keluaran dari boiler tuh berupa uap, tekanan tinggi, terus temperatur tinggi, betul ya. Nah, habis itu di sini kita punya superheating, yang dimana di sini uapnya itu bakal dipanasin lebih jauh, gitu loh. Jadi kalau misal di sini keluaran dari boiler itu adalah 300 Kelvin, mungkin di superheating ini bisa jauh lebih panas, 400 Kelvin, kayak gitu. Itu superheating. Lalu secara diagram tuh bagaimana? Secara diagram dia tuh berarti bakal kayak gini. Sebenarnya sama kayak sebelumnya. Ini masih sumbu temperatur, ini sumbu entropi. Ini tuh satu. Bentar, kita tandain. Ini satu. Di sini tuh ada dua. Ya. Terus sini tuh tiga. Di sini ada 4. Ini kan biasa kayak gini. Oh, ini ada kesalahan, harusnya titik 2 tuh gak lurus ke atas ya. Titik 2 tuh harusnya agak gini. Kayak gitu. Soalnya dia tuh di grafik asli itu agak miring gini. Ada garis miring, terus kita ikutin garisnya kayak gini. Jadi emang titik 1 ke 2 tuh bentuknya kayak gini. Nah, ini kan bentuk Rankine ya. Kalau dari si superheating ini bedanya di sini bakal ada peningkatan ini kan keluaran turbin ya. Habis keluar dari turbin karena ada superheating, maka di sini itu bakal naik dulu ya. Bakal naik dulu lalu baru dia turun. Nah, ini tuh hasil dari superheating. Ya. Otomatis di sini perolehan W-nya pasti bakal lebih besar kayak gitu. Ya. Itu aja. Bentar, paling habis ini ada beberapa efek dari superheating ya. Efek superheating tuh yang pertama, W netnya akan meningkat ya, karena kerja turbin itu bakal lebih besar. Yang kedua, efeknya itu ya karena W net meningkat berarti efisiensi siklusnya juga meningkat ya. Lalu efek ketiga tuh karena dia tuh superheated, sangat panas, berarti pada saat keluaran turbin ya, dia tuh bakal berkurang kondensatnya. Kondensat itu apa? Kondensat itu keluaran dari kondensor. Ya berarti kondensat itu berarti cairan yang sebelumnya itu uap kayak gitu. Nah, habis itu yang efek selanjutnya ya. Ini ada reheat. Kita bahas tentang efek dari reheat atau pemanasan ulang. Nah, reheat ini siklusnya gimana? Jadi masih serupa kayak misalnya ini kita punya pompa ya. Terus ini ada kondensor. Ini pompa. Ya, di pompa kita katakan masuk ke boiler. Masukin ke boiler. Nah, di boiler ini dia tuh bakal keluar masuk ke dalam turbin.
masuk dalam turbin. Lalu dari turbin ini yang pertama kali dilakuin adalah dia gak langsung ke kondensor, tapi dia dimasukin lagi ke dalam boiler kayak gitu. Tujuannya biar dipanasin lagi, lalu keluar dia. Jadi gini, ini kan dia tuh awalnya uap bertekanan tinggi, tekanan tinggi ya gitu kan. Nah terus pas masuk turbin pertama kali dia tuh bakal temperaturnya tuh ngurang ya, makanya tapi dia masih punya tekanan masih tinggi, makanya biar tekanan ini gak kebuang sia-sia dia tuh dipanasin lagi ke dalam boiler, terus dia masuk lagi ke dalam turbin kayak gitu ya, dalam kondisi masih punya panas buat gerakin si turbinnya. Habis itu baru dia diturunin ke dalam kondensor. Nah terus berarti kalau kayak gini grafiknya tuh bakal kurang lebih gini. Nah diagram antara T dan S nya kita bikin bukit dulu. Nah di bukit ini kita kayak biasa, ini titik 1, terus ini titik 2, terus ini titik 3. Oh ini kan berarti ada superheat dulu, terus dia tuh turun ke bawah ya. Terus pas lagi turun tuh dia gak langsung turun ke sini, tapi ada peningkatan dulu, soalnya kan dia dipanasin berdiri hit gitu. Nah baru dia turun kayak gini ya. Jadi ini bonus kerjanya kayak gitu. Ini efek dari reheat. Nah terus habis itu yang keempat kita bahas tentang pemanasan awal umpan boiler atau kita sebut dengan BFW. Ini maksudnya tuh preheat ya. Nah konsep dari preheat ini jadi gini, kita mulai dari apa ya, turbin deh. Jadi si turbin kukus ini, turbin steam ini dia tuh turbin. Si turbin ini dia masukin ke pemanas, ini heater. Nah pas dari heater ini dia tuh bakal masukin ke pompa. Nah dari pompa baru dia masuk ke boiler. Ini boiler. Dari boiler baru dia bakal masuk ke dalam turbin. Nah kayak gitu. Cuman dari sini ini belum kelar. Ini nanti ada sebagian aliran yang dia tuh harus masuk kondensor dulu. Kondensor dan masuk ke sini. Gitu. Jadi di sini bayangannya turbin ini ada sebagian yang dimasukin ke heater sebagai pemanas, ada yang dia tuh dialirin buat jadi cair dulu. Jadi dia tuh heatingnya itu dilakukan oleh dari steam keluaran ini yang masih panas kayak gitu. Karena dia mengalami heating, jadi di boiler tuh dia butuh lebih sedikit bahan bakar buat panasin. Jadi gambar gini, misalnya efek dari heater tuh gini, preheat. Misalnya mau masak mie, masak air ini dia perlu titik didih 100 derajat kan, betul ya. Nah tapi 100 derajat ini kira-kira butuh listrik sebesar misalnya 10 watt ya kan.
Nah, ini kalau misalnya dari temperatur ruang ke temperatur 100 derajat. Tapi kalau misalnya kita punya air hangat tuh misalnya 60 derajat ke 100 derajat, dia bakal butuh listrik yang lebih sedikit kan. Listrik yang lebih sedikit, mungkin anggaplah ini tuh 4 watt saja. Nah, begitu juga pula dengan konsep boiler dan heat preheater gitu. Jadi kita manasin di awal tuh tujuannya biar ngurangi bahan bakar yang kita perlukan kayak gitu. Nah, kebetulan di sini kan dia panasin tuh gak pakai listrik ya, tapi pakai steam dia yang di sini masih panas. Ini masih punya steam panas di sini. Ya, kayak gitu. Jadi cara gini tuh jauh uh, lebih ngasih efisiensi lebih ke dalam siklusnya gitu. Nah, habis itu ini ada topik terakhir bonus. Ini berupa tentang kita bahas lebih tentang efisiensi turbin. Nah, efisiensi turbin ini berarti kita bisa katakan adalah H1 min H2 per H1 min H2,S. H2,S. Nah, H2,S itu apa? Jadi H1 tuh adalah entalpi uap masuk. H2 tuh entalpi uap keluar. Ini maksudnya uap masuk, uap keluar tuh di turbin ya konteksnya. Terus H1 itu adalah entalpi ini ya, uap masuk sama kayak di atas. Nah, kalau H2S tuh entalpi uap keluar, ini kan nyata, keluar nyata. Tapi kalau misalnya entalpi H2S nih, entalpi uap keluar, tapi dia tuh kasusnya kalau ekspansi isentropik, maka kayak gini, kayak gitu. Nah, ini kan kalau jadi kalau misalnya H2 sama dengan H2S itu sama, berarti kan dia bakal 100% ya. Tapi sayangnya ini gak ideal karena di turbin ini dia tuh gak isentropik, makanya tuh dia bakal berubah. Jadi H2 di sini tuh bakal berubah kayak gitu. Atau ini kan cuman cara ngitung lewat entalpi ya. Kita ngitung pakai W per Q juga bisa pakai cara ini. Ini cuman alternatif aja kayak gitu. Terus selain efisiensi turbin, kita juga perlu tahu tentang kerja turbin ya. Secara neraca energi ya, karena ini neraca energi tanpa reaksi, maka kita bisa tuliskan neraca energi itu Q min W sama dengan M delta H ya. Di sini karena di sini karena gak ada kalor, maka kita pakainya W doang, makanya jadi W sama dengan M dikali delta H. Ini tuh H keluar dikurangin H masuk kayak gitu perhitungan kerja dari turbinnya. Gue rasa itu aja buat pembahasan saat ini. Mungkin kedepannya videonya bakal bahas seputar latihan soal aja. Makasih.